Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Faqala muqaddawu sapa Habib An-Najjar wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la a'budu ora nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqatik sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud li kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. La wa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum manane boten khusus. Khusus iku manane boten umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa alam. Karena awal itu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus madzhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to laroh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa?
cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok pepe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lah aku ora roh gak Yasin tok sak terus ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Nah saya tak bedheki ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyumikum hadza artine kan yo padha ngene wa alam. Lah aku super wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kalau nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga roh. Nak potongan roh wis bakat nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki soalnya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke diarani murid temalim, senajan to kopi paste pokoknya ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun khatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun khatoyakun. Namanun sa'afasun korosun tasahuda. Wajah dua apa? Banyak A berapa? Wirohin. Sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singhal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti bro. Papat ya? Abajadun 5 ini. Oh? Berarti mau biro tok songo ya? Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya? 5 berarti biro 14. Sehingga 14 itu coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 iku. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa? Mudawwar, awal apa? Sempurna itu mulai pinter
sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo iku koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung untuk Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye cong ngerteni Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yara alladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahum majabe ya wallahu a'lam. Jadi kowe super wallahu a'lam. Mulane apa swayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan lho kan. Aku alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur umur 16 cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Kowe hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ya ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono budaya iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter dapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah melok ngenyek dosa kowe melok ngenyek. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ono pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni tahu. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. 3 masjid sing lebih enggak urip atau 3 pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%.
Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid ku piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, Hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampeyan semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya ndak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok mau malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi
ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Jadi caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal pinten? 14. Nah, kok takok, kenapa gak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad tunjuk keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam. Barang alam mbok sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter berarti. Soalnya orang ngaji yang pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyiru apa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistemnya entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang. Apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakat ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat ya jedo turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senare takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Ku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir te apaan. Saat yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun.
Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Kok dongane tiyang turu, Pak?" Ya lah ya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes. "Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat." Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes sing kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi ya rantuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Santi Jogo. Kali Jogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora roh Jogja tenan pura. Tapi Darwan tok Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim napa? Asmorokonti. Ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmorokonti. Nah, bahasa Arabnya As-Samarkonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh ana iku Kamboja, ora roh. Moe Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah itu kok angel to redaksine. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nek ora paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasanya nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi gue sekali ra alim istaqbala wa minamikum taqabbal ya karim. Habib ora ye ora Gus ora alim ora sapa? Muhibbin pecinta. Penggemar, kayak selangnya, kayak ono penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa?
Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham no? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal kuro, waman haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ra prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan dan paham ya. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ truknya power, nah truk power iso munggah. Sama ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayo antok ora binaan. Ya apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayohe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, nah kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, misal Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu enggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan iki. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima dan nakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa?
Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih ahli fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasannya aslinya ya asli, cuma kan di alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara kowe pinter ta ora? Mergo aku jek berharap kowe pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter untuk pinter separuh lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qadha harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno ya. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe mbah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe iku aja bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa bacem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Yo bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak Mustofa khusulah cara wong Arab sing wayu bangir. Wes ora ngarep iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jatah tak pangan kelet kabeh bingung. Suwe-suwe ning Jogja kulino, kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Suwe-suwe saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleten. Pertama keleleten. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya agak diterangno detail. Rumah tenan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku berjima bojoku. Kurang ajar to, tamu ngene ku kurang ajar to. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Rungokno nggih. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i.
Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal. Bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hurmati Ramadan min ghairi uzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, disebut kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono iku maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Dari sing cita, kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo. Satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lah opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo yo nguyo, timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rukin Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagungan nggih monggo. Wis biasa wae. Sementing nak bersolat bar salam wis aja salat meneh. Engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah, iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nundu wilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo driji. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Susah ya apa sih waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang saya tak bedai, kayak saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau udah bedaan mau udah. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum semirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata.
Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri. Kan hen jogeman nabok ibu Jumu. Gang Rongulan bojone Ruhin lapor aku. Gus sakniki mboten naboki, nyaduki. Bareng Ruhin tak celuk. Hen kok sik nyaduki piye? Jare sing haram naboki Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene. Yo aja nyaduki. Gang Rongulan bojone lapor. Sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembor nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilih di cerdas ngono, terus buat takoi sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni ngono. Kuwi sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir dan nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa itu yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kula ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek dobel. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, napa? Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Ya, sebagai toko ngaji Rafa Amlah Suwargo, sebagai kayak berita gembira tenan, ora somben kok, cocokane somben. Ya agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji be aku mesti Suwargo, asal ikhlas. Ono tambahane ono asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu. Ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu. Karena al-hikin nadir bin nadir wa al-bah bil asbah. Ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Setirik. Cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak nomangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat, sing darani mangan batal lu sak upo apa kudu sak piring? Sak upo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa sak upo? Sabiring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah, sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia.
Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak dhuwure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning nggone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bima naqalahu ulama uddin sami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok barokin haram Gus. Ya mati le dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel. Iku ngeluai batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kau ono pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi gelem ra gelem kan kedelok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya gitu seorang canom nakal. Gus kula ndelok cawe wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Yo, dadi beda wae. Nak kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta, yo. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Niku insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masih muamalah ya tetap ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih, ben pinter, ya ben pinter, atau ibu pinter, kak apa mantas sababi komen bahwa minru, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, ibu pinter, pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, husnudonan gampang pangeran. Jadi orang wong ibu soleh harus ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing diibu-ibu wong soleh. Nah si ibu katokan cekak nih ruang barat malah repot, nol paham ya? Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes, rapopo. Nangi wong barat katokan tok malah repot. Terus ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya,
Jupuk barange wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ana buajar gedhi terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nek gak pamit. Mbok golek wonge ora ana banjir-banjir. Ki sedem mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini ki maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar le dul-dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, gak bisa sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nadir bin nadir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyan. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya ndak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? No, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kowe poso-poso kok luwes banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ora Hanafi, padha ora paham kowe. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sengguri. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Hanafi atau Syafi'i? Bulan Bali ini cek Syafi'i. Nah cara orang Hanafi ini, kau nak lesu banget kan? Kau muka langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilai kau lungo. Jadi lesu tak. Iki awas kena beling. Langsung dia paham berarti beling apa sih ngajar? Lesu, seling. Wah soal kesbahan. Kan aduh, nak dua penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah, karena rukhsahnya syarak hanya untuk to'at. Jadi nak niatem dua dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lesu banget. Cara ngene kan, wah sowan Gus Bah. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan iku wis musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampai nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ate dosa kon bun rokok, gak nglebokno tong. Dadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi yo masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan-aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadzair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman, jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim le dul. Ning kono saya itu Umar Hafid orang alim-alim, tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang Yaman. Mbahmu ngono, ngawan Yaman saiki malah gudange ulama. Said Abdul Haddad wong Yaman, Said Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono.
Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nadir bin Nadir. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat, kena dadi nabi, wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham wis wae yasinan mbek paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nak kira paham muni paham bodoh niku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni. Tapi tetap berarti ke ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti berarti songo. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah, berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek piro? Songo, cek berarti lah, cek berarti. Niku hadis lho kang kira oleh bantah. Ya, pokoknya agar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa manja bi sayyiati fala yujza illa misalnya iku Qur'ane ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan nama apik banget ila sabimi atidifin ila atafin kasira dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasira. Mun kula terusno. A'attakhidhu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep lam loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi angdartahum wa ta'attakhidhu istifham bi ma'na nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asna. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja, yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kang za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing aliyah wa sangka sian ing manfaat. Padahal gak ono manfaatnya sama sekali berhala-berhala. Iku wala yung gidun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung gidun sifatu aliyah sifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin tidak jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi enggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau iso maca Jalalain tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune bareng ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengko kula amatur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneng sun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Ini kaum ini kan belum menerima, ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Wis kunane ku mengani biasa wae, ora usah serius. Untuknya dia ada yang menerima, ada yang tidak. Wis biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter anggepe bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis das wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbah. Mulane latar urip nang donya mung sitok kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lha opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah ta. Ora usah mikir santri rohae guru, itu rohae orang untuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot ning dunya, repot. Sing di dunya pangeran kok mikir ridane manusa, pusing. Mikir ridane napa? Pangeran warido kamat lubi napa? Warido ka matlubi. Soale mulane dungane ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda.
Diwolak-walik ki sami mawon manane ya Allah. Kulo suwun jenengan ridho teng kulo. Segala puji bagi Engkau hatta tardo sampai jenengan ridho teng kulo. Walakal hamdu ba'dar ridho. Walakal hamdu hatta tardo. Pokoke iki ngoten orientasine ulama riyen. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau, wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat kowe dadi pengamat. Sebenarnya di syuting ning akhirat kowe omong terus. Kowe takoki pangeran, "Kenapa kene dunya omong terus padahal dunya sing ngatur aku?" Gak iso jawab. Tapi nek kowe di syuting pangeran zaman ning dunya sujud. Wah, keren. Wah. Keren. Kok kenapa kowe sujud ra ngarah pangeran takok ngono. Mergo wis adune manusa ini napa sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma omong kang ngrungokno sira kabeh ingsun ismau. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila dindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhut Habib pas kapundhut malah sama Allah digawi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah. Wa qila lan didhawuhna pengene dakhula manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung dimasukkan swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mautih. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kala dawuh sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin de huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamuna ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran. Sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono niku zaman wong saleh-saleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kapundhut wae ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudune roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah, itu yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap, kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kalau berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Orang Jawa ora kena bapaknya kena napa? Anak, ora kena anaknya kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar biji, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok wah bapaknya ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean luwih alim. Lu kathah sani. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae ra apal. Kuwi ku anake udah hafal Qur'an, bapake teko kok ngarep padahal aja samae ra apal. Anake diwisuda hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapake ra sekolah SD. Anake udah jadi dosen lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya dhisik numpak apa saja. Bisa.
Tapi nak ngalim jadi rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tau agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku dhek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, soalnya do pinter, sudah pinter. Ya laita qaumi ya alam, nak ngerti sapa kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kaya TK paham. Ya justru apik to kok TK. Kan ra didosa. Bima klan perkara kafaro kang nyepuro limaring sun sapa Rabbi pangeran ingsun. Kaumku ngerti bi kufronihi klan penyepuranane Allah. Wa ja'ala lan gawe sapa wone ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar. Umat Islam itu hingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa. Terserah santri-santri yang ikrab. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek sasaran tembak. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau bilang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang merodok kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang merodok itu orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umroh. Juga bironya itu kadang orang lain, zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana ini jadi objek. Misalnya kira-kira ginilah, kalau hallnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah. Sebetulnya solusinya gampang sekali, ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan. Mulai dulu lama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Cara sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi. Uang 50 aja tidak cukup, kok cari yang lebih murah. Kata beliau, arkhisuhu bitarki. Ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan. Jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisyaila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengin misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali, makanya kata ulama dulu fa innal ghina anisyaila bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu itu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan. Apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir itu ilmuwan politik, bukan tasawuf, berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika, karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus ini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya labihi. Jadi usahakan ketercukupan itu
Karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip. Bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama. Dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk melawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan ngadu ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, enggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet. Negara ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah. Lalu mau diajukan kemana? Terus yang mau tanda tangan itu ya siapa? Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbah Wahab. Karena ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf, itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang enggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saya tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000. 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan. Dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata, dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatil Usrah itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf, itu orang kikir itu gak dikritik. Yang dikritik orang tomak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang, itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara.
Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andaikan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya ini mudawan. Artinya mudawan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir istilah perang Dhatil Usrah, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ngukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu watak ya, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara, sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, nggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang nggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dhatil Usrah. Itu orang yang miskin semuanya urun. Nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip menyibir kita. Kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin, negara yang perlu rame karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berontak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi. Terus ada fatwa resolusi jihad. Sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas, jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Sehingga kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini. Itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh digawe kongkonan. Saya ini kemana-mana digawe kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-ma'mur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andaikan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca. Karena saya tidak tahu ini benar apa enggak. Jika masyhur dalam guyonan santri, ada orang tidak baca-baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu, karena dia bacanya lam tardiman. Oh itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya, ini apa Pak Yai? Oh itu lam tarodaman. Lam tarodaman itu karena marjeknya mar'ah, orang ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dia bacanya jadi satu lam tardiman. Dicari di kamus ya, sampai mati tidak akan ketemu. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun min kulli da. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda dawaun min kulli da. Nyari ular hitam, kobra.
dipatuk mati. Padahal sesuai resep kitabnya, karena kitabnya dia kelebihan titik hayatun sauda, artinya maknanya ular hitam. Sementara tagnya mestinya habbatun sauda. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dandani, karena yang bisa, kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita cari kebenaran dari mana. Kita itu ya pokoknya ulama lah, tidak harus NU, tidak harus Muhammadiyah, pokoknya ulama yang Wasatiyah. Itu nanti terus gimana yang Wasatiyah itu kayak apa, tapi jelas ulama. Karena dulu zaman, kalau kita fair secara sejarah dulu ya Mbah Wahab ya dekat Mas Mansur, dulu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Ahmad Dahlan, sama-sama di Mbah Soleh Darat, ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khotim Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu nggak ada masalah. Karena perbedaan itu bawaan visi ya. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbah Wahab. Beliau itu ahli usul fikih. Sementara Ki Bisri itu suka fikih mateng. Sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh. Ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ, tidak sama persis. Misalnya begini, Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ahlaktu. Wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan, ya sudah kamu harus merdekakan budak, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu, dia cerita ini di Arab tadi. Terus, ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini itu. Nah, pertanyaannya secara usul fikih, menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan, karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal, misalnya haji, itu ifsad, yang benar-benar ifsad, bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh. Loh, ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya nggak sakit, nggak apa, pagi-pagi nyate. Wah, itu kan melecehkan Ramadan, nggak sakit, nggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini. Hak di ono santri ya goblok, kandhanane angel. Istrinya lapor ke kiainya. Pak Yai, santri jenengan kalau sama istri sering mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil kan alumni, kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, nggih. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi, sekarang tidak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil kiai, lo kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk. Kapan-kapan meludahi. Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya naboi adalah hurmatul idza, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu Mbah Wahab ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong, tapi di situ banyak kelompok yang mungkin tidak cocok. Pikirannya kayak harus ikut, justru ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu Mbah Wahab nyun sewu yang ngalami fitnah yang macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom. Tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Mbah Wahab ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih, karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok teks. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahlil balad bukan kurma.
Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Madinah, kalau ingin persis sunnah Rasul, sholatnya harus di Mekah Madinah. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Madinah, bisa ada orang sholat kalau gitu. Jadi ada ilmu yang namanya tangkihul manat, yang harus ditiru itu sisi mananya. Nah dalam konteks Arabi tadi terus kemudian ada dibuang. Ja'a Arabion, kata Arabi itu dibuang. Datang orang Bedui, orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama hukumannya juga sama, maka kata Arabi dibuang. Nah, menurut Imam Malik, kata jima hubungan suami istri juga dibuang, digenti membatalkan puasa dengan apa saja yang tanpa uzur syarat. Jadi ini kealiman-kealiman kiai Indonesia dulu itu, misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang bid'ah, kentong itu bid'ah karena mirip orang Nasrani. Orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita. Adat Indonesia kalau pos kampleng ada maling, ada banjir pakai kentong. Jadi adatnya memanggil tuh pakai kentong. Makanya kiai dulu, ini mirip orang Nasrani, enggak mirip pos kampleng katanya. Padahal jelas menurut hadis Sahih jelas ketika ada sahabat usul ya Rasulullah bikin kentong, wah jangan nakus itu nanti kayak Nasrani. Bikin buk itu trompet, jangan nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan nanti mirip Majusi. Datang sahabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin azan. Azan itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sholat. Akhirnya ada azan. Kemudian ulama Indonesia dulu Mbah Hashim sama Kiai Fakih Mas Kemambang, yang satu anti kentong, yang satu pro kentong. Itu dulu ya saling menghormati, nggak masalah. Karena fikih itu sekali khilaf itu mirip-mirip. Tadi Pak saya Takil nyinggung Palestina. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencaplok kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang harus ke sana, dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita itu khilaf itu biasa. Sehingga zaman kita mondok, saya itu pernah pengalaman buruk sekali saya ketika jadi Rois Musyawarah Fathul Mu'in. Itu ada pertanyaan gini Gus Hasib. Saya tanya gini sama orang, Gus, soft paling utama itu yang nomor berapa? Nomor 1 kata saya. Yang kedua, yang soft berikutnya, iya yang berikutnya. Kalau sudah tahu soft terbaik itu yang nomor 1, kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara? Biar semuanya nomor 1. Selagi masjid itu memanjang barat timur, pasti ada soft 1, 2, 3. Itu kan kurang ajar betul. Jadi supaya orang soft 1 semua ya tinggal desain masjidnya, yaitu memanjang utara selatan. Selagi masih memanjang barat timur pasti soft 2, 3. Terus saya kebalik tanya. Lalu setelah begitu yang paling abdul siapa? Yang sisi kanannya imam. Ya sudah imamnya dipojokkan pol selatan, biar semuanya dari pol kanan. Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Yus kono kerubutu imam kan gitu. Jadi kalau nuruti fikih itu ya memang ilmu logika. Jika banyak orang jadi wali itu dari hasil ijtihadnya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di shaf awal. Tapi ada wali pesaingnya justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat dua wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali? Padahal kalau sholat paling belakang. Saya tuh malu sama Allah. Kok kayak sok suci gue ngarep gitu. Jadi wali karena adab, bukan karena males. Saya itu gak pede. Saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok kepedean itu.
Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.